sesungguhnya kalau program sertifikasi dan in-passing untuk guru-guru swasta ini dijalankan penuh, sehingga jaminan bahwa guru swasta sudah sertifikasi dan in-passing sesuai dengan golongan di ASN atau PNS, itu ya nggak pada rebutan untuk jadi P3K sebetulnya. Masalahnya kan karena kebijakan undang-undang terkait dengan sertifikasi, kemudian in-passing ini kan kayak berhenti gitu loh Pak. Berhenti. Kalau di Kemenak itu malah banyak yang terhutang. Sudah sertifikasi, sudah in-passing sejak tahun 2010 tidak dibayarkan. Alasannya Menteri Keuangan tidak ada anggaran. Ini kan kayak gini-gini saya kira memang ini akhirnya menjadi kegaduhan di akar rumput, terutama di teman-teman guru yang sudah lama mengabdi tapi perhatian dari negara. Kalau dari masyarakat nggak usah ditanyakan lagi ya Bapak, sudah masyarakat sudah mau mendirikan lembaga pendidikan dan sudah membiayai dengan berbagai macam cara itu, saya kira ini sudah luar biasa ikut membantu negara. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini bisa selalu memberi inspirasi, memberi motivasi dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa program untuk melihat dinamika Jawa Tengah tahun 2022 yang kita beri tajuk membangun harapan. Jadi harapan-harapan apa saja yang bisa kita kembangkan di Jawa Tengah selama tahun 2022. Nah, di tengah situasi itu mungkin semua kita sudah membaca pernyataan Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia Jawa Tengah, PGSI Jawa Tengah, yaitu Bapak Haji Muhammad Zain ADV MSI, yang mengeluhkan, mempersoalkan pengangkatan guru-guru swasta dari sekolah-sekolah swasta yang kemudian lolos masuk program P3K, ya, pegawai dengan perjanjian kontrak, itu ternyata mengambil dari sekolah-sekolah swasta, sehingga sekolah swasta kekurangan guru. Pak Zain, PGSI Jawa Tengah berkeberatan atas kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi P3K karena banyak mengambil guru swasta dan dipindahkan ke sekolah negeri. Ya. Apakah persoalan ini tidak bisa diatasi di kalangan sekolah-sekolah swasta? Jadi misalnya dengan mengganti guru-guru yang lain, misalnya dengan guru honorarium yang lain, kan banyak juga yang yang ingin menjadi guru, ya, tamatan-tamatan perguruan tinggi. Monggo Pak Zain. Oke, terima kasih Inspirasi Jawa Tengah bersama senior Bapak Bambang Sadono. Sebetulnya begini Bapak, kami dari PGSI beberapa waktu yang lalu sebetulnya sudah sering ya kita melakukan audiensi, bahkan kita pernah diskusi di Kementerian Pendidikan, juga di Kementerian Pan-RB, bahkan di Kementerian Agama, teman-teman PGSI se-Indonesia, juga dengan beberapa organisasi profesi guru yang lain Bapak. Ya. Ada juga PGRI, ada Pergunu, ada FGI, ada FSGI, ada Forum Guru-Guru Honorer. Jadi prinsipnya memang kita mendorong kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, terutama yang terkait dengan guru, itu harus memperhatikan 3 aspek. Pertama, saya kira aspek
kompetensi, kemudian aspek kualifikasi, dan aspek kesejahteraan. 3 hal ini harus menjadi perhatian atau concern di pemerintah ya, agar persoalan guru ini segera tuntas, Pak. Karena sampai sekarang ini kan sering ya muncul banyak kebijakan-kebijakan pendidikan khususnya untuk guru yang kami nilai ini saling tumpang tindih atau sering terjadi kebijakan yang menguntungkan satu guru tapi di sisi lain kurang menguntungkan di guru yang lain. Nah, terkait dengan kebijakan P3K ini sebetulnya kami selaku PGSI, Persatuan Guru Swasta, guru-guru seluruh Indonesia ini mengapresiasi sebetulnya P3K ini menjadi bagian dari solusi untuk menjawab problem kompetensi, problem kualifikasi, dan problem kesejahteraan tadi, Bapak. Ya. Tetapi pada pelaksanaannya ternyata masih terjadi yang disebut dengan disparitas kebijakan, atau kalau bahasa kerennya teman-teman itu ada kesenjangan, Pak, antara sekolah dengan madrasah, antara negeri dengan swasta. Nah, oleh karena itu kita minta kepada pemerintah persoalan guru segera dituntaskan yang hari ini dengan solusi kebijakan P3K ASN itu. Dan itu kebetulan delalah ini kok baru ada yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak, terutama yang di sekolah mulai dari pendidikan TK, dasar sampai menengah. Nah, yang di sekolah, yang di madrasah ini sampai sekarang kan belum. Oleh karena itu kita sebetulnya berharap tidak hanya di sekolah, tapi di madrasah juga mendapatkan kesempatan P3K ASN ini. Nah, yang terakhir pada rekrutmen gelombang kedua atau tahap kedua dan yang ketiga yang hari ini mestinya mau diumumkan yang belum jadi, nggak tahu itu diumumkan kapan itu. Ternyata teman-teman yang kemarin ikut tahap kedua dan ketiga ikut seleksi P3K non ASN itu kan karena menurut Jukdis dan undang-undang yang mengatur tentang penempatan itu kan teman-teman guru swasta yang sudah lulus atau diterima P3K itu ditempatkan di sekolah negeri. Ini yang menjadi masalah di teman-teman yayasan swasta ya, karena ternyata dengan penempatan mereka di formasi sekolah negeri itu banyak sekolah-sekolah swasta yayasan yang dirugikan. Karena guru-guru ini kan guru-guru yang sebetulnya sudah senior, guru-guru yang sudah profesional, guru-guru yang sudah sertifikasi, guru-guru yang produktif itu. Nah, kemudian ketika mereka lulus lalu ditempatkan di sekolah negeri, maka mau tidak mau dia harus meninggalkan sekolah yang mungkin bisa puluhan tahun mereka mengabdi di situ dan betul-betul mereka sudah menjadi tulang punggung sebetulnya terkait dengan mutu atau kualitas yayasan atau satuan pendidikan swasta tersebut. Oleh karena itu, kajian dari kami sebetulnya banyak ini Pak Bambang, ada dari Dikdasmen Muhammadiyah, kemudian juga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, dari teman-teman PGRI, dari Orprof itu, dari Katolik yang menghendaki supaya kebijakan ini dievaluasi yang intinya diserahkan kembali kepada sekolah-sekolah asal. Intinya di situ, Bapak. Ya. Nah, sekarang Pak Zen mungkin supaya ada data gitu ya, bisa nggak digambarkan sebenarnya berapa sekolah swasta yang ada di Jawa Tengah dan berapa jumlah gurunya, dan sekarang berapa orang yang terpaksa harus pindah meninggalkan sekolah tersebut? Angka pastinya saya tidak tahu persis, Bapak. Tetapi yang jelas laporan kepada kami, baik yang di Komisi E maupun selaku Persatuan Guru Swasta di Jawa Tengah, banyak laporan yang ada juga sekolah yang hampir separuh gurunya, ada yang 8, ada yang 7. Jadi banyak sekali guru-guru. Kalau data yang masuk di Kemendikbud
tahun 2021 kemarin yang daftarkan 900.000 lebih, Pak. Ya. Kemudian yang atas permintaan dari pemerintah daerah 500 sekian ribu guru gitu. Saya kira itu bisa dilihat kalau 900.000 guru swasta, termasuk juga teman-teman honorer yang di situ daftar, berarti rata-rata setiap sekolah itu hampir ada yang diterima di P3K non ASN itu gitu. Sehingga laporan-laporan kepada kami lembaga-lembaga pendidikan swasta itu atau yayasan itu ya harus mulai dari awal lagi untuk rekrutmen guru-guru baru yang tentunya akan mengalami kesulitan-kesulitan di awal-awal dan sangat merugikan pihak sekolah. Nah, kalau seandainya kebijakan itu dievaluasi kemudian di dalam pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 itu terkait dengan rekrutmen P3K itu sesungguhnya kan pemerintah bisa menempatkan di instansi lainnya. Kalimat itu mestinya bisa ditempatkan di sekolah-sekolah swasta atau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981 itu soal penempatan DPK di sekolah swasta itu juga tidak ada masalah gitu. Nah, kenapa harus ditempatkan pada formasi sekolah negeri, dan ini pun juga menimbulkan masalah karena teman-teman honorer K2 yang di sekolah negeri karena faktor tertentu. Nah, ini kan yang di swasta itu kan ada afirmasi bagi guru yang sudah sertifikasi dengan poin 500 gitu, Pak. Kemudian yang sudah PPG juga ada afirmasi dari poin nilai itu. Maka ini teman-teman guru honorer yang di sekolah negeri juga pada protes. Udah diseleksi seperti ini, kenapa toh ya diangkat saja, wong ini juga enggak PNS, hanya ASN, hanya P3K, diangkat saja, kuotanya juga 1,2 juta, tidak diseleksi beripil-beripil seperti ini, apa diragukan soal kompetensi dan kapasitas teman-teman guru itu, toh mereka juga sudah sarjana kependidikan semua, rata-rata mereka juga sudah punya pengalaman mengajar yang cukup lama, bahkan ada yang usianya hampir 60, Pak, karena syarat P3K ini kan 59 tahun, Pak Bambang. Ya. Tinggal beberapa lagi sudah pensiun itu. Pak Zen, itu apa? Tadi kan dikatakan yang gelombang 2 dan 3. Yang gelombang 1 nggak ada masalah? Gelombang 1 karena masih di formasi honorer K2, Pak. Sehingga gitu. Masalahnya hanya di teman-teman K2. Teman-teman K2 yang nggak lolos seleksi administratif, kemudian seleksi kompetensi, ya mereka menunggu. Kan ini kan seleksi kedua kan yang kategori yang pertama bisa ulang lagi kan sampai 3 kali itu. Nah, ini yang tahap ketiga, ini kan hari ini mestinya diumumkan, nggak tahu jam berapa atau diundur lagi. Kemarin diundur karena mestinya tanggal 5 sampai 6 Januari 2022, yang gelombang ketiga kemarin ternyata diundur tanggal 9, 10. Nah, ini saya belum dapat informasi. Nah, kalau mereka diterima, ini laporan dari beberapa teman kayak di Semarang itu di SD Supriyadi itu dari berapa 17 guru atau berapa itu yang terima 6 atau 7 itu. Jadi kan ini kan kayak mulai dari awal lagi, Pak. Kalau ditarik di negeri kemudian di Demak banyak itu laporan. Nggak, maksud saya di gelombang 1 itu tidak ada yang peserta yang dari sekolah swasta. Tidak ada. Gelombang 1 itu hanya teman-teman honorer di sekolah negeri yang kategori 2 itu. Nah, ini memang kebijakannya di Jakarta kelihatannya ya penempatannya itu. Betul. Atau mungkin apa ya bisa dibicarakan mungkin apakah secara institusional mungkin Pak Sen kan juga anggota Komisi E yang membidangi pendidikan. Apa nggak bisa didiskusikan dengan
para pejabat di dinas pendidikan misalnya? Ya, jadi untuk akademiknya ini kan di Kemendikbud, kemudian di penempatannya atau konteks penempatan aparaturnya itu kan di Kementerian Pan-RB, Bapak. Ya. Teman-teman PGSI secara nasional kemarin juga dengan beberapa organisasi profesi guru, bahkan beberapa hari yang lalu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PGRI, juga ada Katolik, Kristen juga minta kepada pemerintah melalui Kemenpan RB dan Kementerian Pendidikan agar melakukan evaluasi kebijakan itu. Saya tidak tahu persis sampai sejauh ini belum ada keputusan yang merevisi soal penempatan atau formasi lulusan P3K itu untuk dikembalikan di sekolah asal. Dengan masukan Pak Bambang dari beberapa organisasi profesi ini, harapan kami sih yang lulus tahap kedua dan ketiga ini, karena banyak dari teman-teman swasta itu ada peraturan yang mengatur penempatan mereka juga ditempatkan di sekolah-sekolah asal. Saya kira itu bisa sama-sama mengabdi untuk kepentingan pendidikan. Saya kira tidak ada masalah. Toh dulu payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 84 tahun 1981 tentang penempatan guru atau DPK di swasta juga tidak ada masalah. Ya, Pak Zen, jadi pengumuman lulus itu langsung disertai penempatannya atau baru diumumkan lulus dulu? Sesuai dengan formasi, Bapak. Ya. Jadi banyak juga teman-teman guru honorer yang di sekolah negeri, karena di sekolah negerinya itu tidak ada formasinya, mereka harus ditempatkan di sekolah negeri yang lain. Oh. Nah, yang swasta ini juga demikian, formasinya ada di Kabupaten A atau provinsi A begitu. Jadi mereka sudah pasti nanti ditempatkan di sekolah negeri. Jadi tidak ditempatkan di sekolah asal. Jadi setelah lulus baru ditempatkan. Setelah ini ada pengumuman lulus, pengumuman hasil sanggah, lalu kemudian kan ada pengumuman kemudian mengisi biodata itu, Pak, kurikulum vitae mereka itu, lalu kemudian setelah itu ditempatkan di sekolah-sekolah negeri gitu. Ya. Jadi mereka belum tahu ditempatkan di mana. Ya, jadi kalau begitu kan belum ada kepastian. Jadi baru soal lulus, cuma ada kekhawatiran jangan-jangan ditempatkan di sekolah negeri, atau ada kebijakan bahwa sekarang yang akan dipenuhi sekolah negeri dulu kebutuhannya, gitu Pak Jen. Betul. Jadi memang yang tahap pertama itu di sekolah negeri, kemudian yang kedua kemarin juga ditempatkan di sekolah negeri. Jadi sangat mungkin sekali karena mengacu kepada aturan itu dan memang formasinya juga hanya ada di sekolah negeri. Ya, maka sangat mungkin dan bisa dipastikan itu akan ditempatkan di sekolah negeri kalau pemahaman Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang P3K itu masih difahami bahwa P3K ASN itu hanya bisa ditempatkan di sekolah milik pemerintah atau sekolah negeri. Kecuali ada peraturan turunan yang kemudian langsung menunjuk ke sekolah asal gitu ya. Jadi sekolah guru swasta yang mengajar di sekolah swasta kemudian ditempatkan di sekolah asal. Nah, kalimat itu kan tidak ada, Pak. Kalimat itu tidak muncul di Juklak-Juknis. Yang ada hanya di formasi sekolah-sekolah negeri, baik di pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan TK ya, yang ada di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah,
setelah lulus kemudian ada keputusan kan itu kelihatannya masih secara umum bahwa ditempatkan di sekolah negeri, tapi kan belum jelas ditempatkan di mananya. Jadi apakah masih mungkin itu kebijakan itu diperbaiki misalnya, atau nanti yang akan datang pengumuman lagi gitu? Saya kira ini kan kebijakan apa ya, yang menurut saya ini kontroversi, Pak, karena keinginan pemerintah hanya mau ditempatkan di sekolah negeri, karena melihat kekurangan guru di sekolah negeri. Sementara teman-teman guru honorer yang ada di sekolah negeri bisa jadi karena mereka belum lulus, karena kebutuhannya telah diisi oleh teman-teman guru swasta yang sudah lulus itu, lalu kemudian bisa jadi teman-teman honorer yang sudah ada di sekolah negeri itu terdepak. Iya, iya. Bisa jadi, sangat mungkin, karena ini kan setelah mereka lolos sanggah kemudian mengisi biodata atau kompeten biodata kurikulum vitae-nya kan kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah milik pemerintah itu. Jadi oleh karena itu sebelum ini ditempatkan di sekolah-sekolah negeri yang lulus tahap kedua dan ketiga ini, yang tahap ketiga terutama yang hari ini pengumuman itu, maka sebaiknya harus ada kebijakan dari pemerintah apapun bentuknya, yang intinya teman-teman yang lulus dari swasta ini bisa dikembalikan ke sekolah negeri, dikembalikan ke sekolah asal, nih sekolah swasta. Jadi intinya PGSI maupun persatuan guru swasta yang lain dan sekolah-sekolah swasta menginginkan yang sudah diangkat menjadi P3K itu tetap tidak dipindahkan dari sekolahnya, gitu ya kira-kira Pak Sen ya? Betul, tetap ditempatkan di sekolah asal, artinya tidak ditugaskan di sekolah negeri. Meskipun sesungguhnya Bapak, mohon maaf ini, karena teman-teman guru swasta yang lulus itu juga pengen di negeri gitu. Tapi kan ya, kita tidak menutup mata bahwa kadang-kadang teman-teman guru-guru swasta itu ya gulung komeng di swasta, tapi penghargaannya tidak ada gitu Bapak. Jadi kayak mau bebas di negeri. Tapi nggak semua Pak, ini hanya sebagian saja yang merasa seperti itu gitu. Jadi kalau begitu solusinya bukan berarti semua nggak boleh pindah ke negeri, tapi tetap dijamin bahwa sekolah swasta itu juga ada guru yang ditempatkan oleh pemerintah, gitu kira-kira misalnya. Saya kira solusinya bisa jadi seperti itu ya. Misalnya begini, ini kan tiba-tiba 5 sekolah itu pergi ke negeri gitu. Jaminan kalau hanya kemudian datang baru sangat mungkin, karena sekarang yang inden mau masuk menjadi guru swasta juga banyak sekali. Tetapi melihat kondisi yayasan atau sekolah swasta itu dengan guru-guru baru itu kan mulai dari awal, Pak. Kalau saya sih sebaiknya mending dikembalikan total ke sekolah negeri, ke sekolah swasta, sekolah asal. Mereka mendapatkan afirmasi P3K itu dengan gaji yang standar ASN. Saya kira itu lebih baik ketimbang mereka ditempatkan di sekolah negeri, tapi harus menyisihkan teman-teman honorer yang di sana, dan saya kira juga beban mereka untuk tetap mengajar yang lebih juga sama di negeri, hanya lebih ke maaf ya Pak, ini kadang-kadang kan gengsi, saya sekolah negeri gitu kan, padahal sesungguhnya ya sama saja di negeri dan swasta. Atau mungkin ada kompensasi yang lain. Kalau mereka sudah diangkat P3K berarti kan sudah mendapat pendapatan standar pemerintah, tetapi yang dari sekolah swasta itu memberi rangsangan lah ya, tambahan karena ditempatkan di sekolah swasta, itu mungkin bisa menarik nggak untuk guru-guru yang sudah lolos P3K itu? Bisa juga itu, tapi bentuknya seperti apa ini masih agak belum ketemu Pak. Jadi kalau di afirmasi atau rekognisi teman-teman guru swasta itu kan dulu itu kan sertifikasi dan in-passing Pak. Sertifikasi dan in-passing kan sudah jalan, cuma sekarang agak mandek itu. Lalu kemudian kebijakan pemerintah terakhir ini kan mendorong P3K itu. Lalu kemudian mereka ditempatkan di swasta. Nah, kira-kira apa yang bisa kemudian mereka punya motivasi atau semangat untuk tetap di swasta itu? Tapi mereka sebetulnya sudah diterima di P3K itu sudah senang Pak, karena itu adalah bagian dari harapan terakhir di usia mereka yang sudah tua itu. Nah,
kesenangan mereka jangan terlalu diberi ruang terlalu lebih euforia di negeri, toh mereka juga nggak dapat pensiun. Nah, kalau misalnya mereka ditempatkan di swasta pun mereka sebetulnya senang, nggak apa-apa Pak, kami ditempatkan swasta, dan mayoritas juga mereka ingin tetap mengabdi di sekolah swasta, sebagaimana dia komitmennya dengan yayasan. Ada beberapa saja, saya bilang tadi, ada beberapa saja yang memang karena faktor capek atau jenuh dalam himpitan yayasan, kemudian bisa keluar dari itu dan akhirnya mengajar di negeri yang tanpa yayasan. Kira-kira ada juga laporan dari teman-teman masih seperti itu. Baik Pak Zen, nah, kira-kira apa solusi ya? Artinya bukan solusi langsung, tetapi apa yang masih akan diperjuangkan PGSI misalnya kalau situasinya seperti ini? Apakah mungkin misalnya tadi Mendikbud, Menpan RB itu mengubah kebijakannya? Saya yakin Pak, Ya. karena karakter pemimpin kita itu kalau ada tekanan dari masyarakat itu mau berubah gitu. Dan ini alhamdulillah PGSI juga dengan organisasi profesi guru yang lain juga minta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait dengan penempatan guru swasta yang diterima P3K itu untuk ditempatkan di sekolah swasta. Bahkan hari ini juga teman-teman dari tadi saya sebut dari Ma'arif NU, dari Dikdasmen Muhammadiyah, dari perguruan Katolik, kemudian dari PGRI juga membuat surat yang sama kepada Mendikbud, juga ke Menpan RB, yang intinya sama. Intinya bahasanya ya kalau teman-teman guru-guru yang sekarang yayasan itu jangan ada pembajakan terhadap guru-guru swasta, misalnya kayak dibajak gitu. Itu kan nggak bagus, tapi lebih ke kembalikan saja mereka ke instansi masing-masing agar mereka lebih tenang dan lebih fokus mengajar di sekolah asal. Dan afirmasi negara melalui P3K itu saya kira sudah baik, dan tetap peluang untuk diangkat jadi ASN bagi saudara-saudara kita yang secara usia itu masih memungkinkan juga tetap ada. Dan yang penting juga harus diperhatikan teman-teman honorer ini yang di sekolah negeri itu, yang di tingkat SD maupun bahkan ini ada SD yang nggak ada PNS-nya sama sekali Bapak. Ada semuanya itu honorer, itu ada juga. Maka mereka juga harus diperhatikan untuk rekrutmen ASN juga untuk P3K itu. Dan yang terakhir, sesungguhnya kalau program sertifikasi dan in-passing untuk guru-guru swasta ini dijalankan penuh, sehingga jaminan bahwa guru swasta sudah sertifikasi dan in-passing sesuai dengan golongan di ASN atau PNS, itu ya nggak pada rebutan untuk jadi P3K sebetulnya. Masalahnya kan karena kebijakan undang-undang terkait dengan sertifikasi, kemudian in-passing ini kan kayak berhenti gitu loh Pak. Berhenti. Kalau di Kemenak itu malah banyak yang terhutang. Sudah sertifikasi, sudah in-passing sejak tahun 2010 tidak dibayarkan. Alasannya Menteri Keuangan tidak ada anggaran. Ya, ini kan kayak gini-gini saya kira memang ini akhirnya menjadi kegaduhan di akar rumput, terutama di teman-teman guru yang sudah lama mengabdi tapi perhatian dari negara. Kalau dari masyarakat nggak usah ditanyakan lagi ya Bapak, sudah masyarakat sudah mau mendirikan lembaga pendidikan dan sudah membiayai dengan berbagai macam cara itu, saya kira ini sudah luar biasa ikut membantu negara. Soal ada swasta yang bagus, yang favorit, yang kaya, jumlahnya nggak lebih dari 10%. Bahwa mayoritas sekolah-sekolah swasta itu ya kondisinya ya menunggu bantuan dari negara hadir dan partisipasi masyarakat, intinya di situ. Iya, sekolah kaya kan karena muridnya juga kaya, yang kaya muridnya kan. Iya betul. Ya, yang kaya-kaya nggak masalah, tapi bagaimana kondisi sekolah di pinggiran, di desa-desa yang iurannya dari jual kambing, dari petani, itu kan juga harus disupport dari negara. Ini kan
kan kelihatannya akarnya itu karena pemerintah itu kekurangan dana ya. Jadi sehingga tadi program-program tadi impasing, sertifikasi itu nggak jalan di situ. Nah, kemudian itu juga terjadi di di pendidikan sekolah negeri dan kekurangan guru dan sebagainya itu. Nah, kelihatannya itu akan dipenuhi dulu yang di negeri itu. Apakah itu bisa dimengerti? Artinya setelah itu diminta juga swasta diperhatikan gitu, jangan hanya negeri aja. Seperti itu atau tetap yang ini sekarang nggak boleh gurunya diambil gitu ya? Kalau kami selaku ketua guru yang sekaligus juga di DPRD, jadi paham Bapak, jaringan saya kira sangat paham juga. 20% anggaran pendidikan itu sungguh-sungguh untuk kepentingan pendidikan atau tidak. Nyun sewu kadang-kadang fungsi kependidikan ini salah kaprah. Dari 3.000 sekian triliun, 20%-nya itu hampir 600 triliun. Kita hitung-hitung yang dikelola oleh Kemendikbud itu hanya sekitar 70 sekian triliun. Yang dikelola oleh Kementerian Agama hanya sekitar 55 triliun. Sisanya transfer daerah dari APBN ke kabupaten kota ke provinsi sekitar 250 triliun. Ada 150 triliun anggaran pendidikan yang dialokasikan dengan fungsi kependidikan di kementerian yang lain. Ya, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Desa, ada kementerian ini. Nah, ini soal political will, Bapak. Soal niat. Kalau pemerintah ini di semua tingkatan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, 20% itu pure untuk kepentingan pendidikan. Saya yakin tidak ada lagi sekolah-sekolah rusak. Saya yakin tidak ada guru-guru yang kondisinya ngemis-ngemis sampai nangis-nangis minta kesejahteraan. Saya sedih, Pak. Statusnya sebagai pendidik, mendidik anak-anak kita, tapi kalah dengan UMR, buruh-buruh di pabrik yang lulusan SD, lulusan SMP. Nah, yang seperti ini Bapak, mohon maaf, kalau ada kalimat anggaran tidak ada, saya mempertanyakan yang ngomong seperti itu menteri siapa gitu. Kadang-kadang saya harus buka, mohon maaf ya Pak, karena memang anggarannya ada hampir 600 triliun. Ayo kita buka-bukaan misalnya nggih, anggaran pendidikan yang sekian itu untuk guru, kesejahteraan guru, untuk peningkatan kapasitas guru, saya kira cukup kalau ada political will. Pak niat insya Allah cukup. Pak. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman, Biosaliva aja. Ini kan menarik ya. Ketika menentukan posting anggaran itu kerjasama dengan DPR. Kok DPR-nya mau gitu? Ya ini ya jadi masalah DPR RI. Ya itu. Justru itu saya ingin ini juga menjadi concern bersama teman-teman yang di DPR itu protes wakil-wakilnya di DPR RI. Podcast DPR RI yang komisi 2 sampai komisi 10 itu Pak. Gimana anggarannya kok bisa kemana-mana itu? Kepentingan pendidikan sesungguhnya. Baik. Bahkan itu di Kementerian Agama sedikit Pak. Di Kementerian Agama ini kan nggak dapat jatah P3K. Bahasanya teman-teman sampai begini, kalau ada sisa-sisa anggaran di Kemendikbud, tolonglah kasihkan kami. Nah ini kan sedih, ini kayak apa ini anggaran besar kok. Sebenarnya solusinya kenapa sulit-sulit, sudah yang pendidikan serahkan aja ke Kemendikbud semua gitu misalnya, jadi selesai persoalan. Nah, selesai insya Allah Pak. Nggak ada perguruan tinggi yang bayar mahasiswanya mahal, yang nggak mampu, kemudian siswa ini kan sarpras juga kurang layak, hari ini juga guru-guru juga masih pusing soal status, soal kesejahteraan, anak-anak miskin juga banyak yang belum bisa sekolah karena tidak tercover semua pendidikannya di sekolah negeri karena terbatas. Nah kayak gini akan terus terjadi ketika komitmen 20% anggaran pendidikan itu masih belum jelas implementasinya di lapangan. Terima kasih sekali Bapak Haji Muhammad Zain ADV SAG MSI, Ketua PGSI Jawa Tengah dan anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Tengah. Sayang sekali keputusan tidak diambil di DPRD tetapi di DPR RI. Jadi kita harus sama-sama mengadvokasi. Sama-sama berjuang dan perjuangan Bapak Atur ini bisa menginspirasi seluruh warga masyarakat dan terutama di
pendidikan ini yang Terima kasih. menghadapi situasi. Mudah-mudahan perjuangan Atur suwun. di Jawa Tengah berhasil Sama-sama. dan guru-guru swasta yang lolos di P3K bisa dipertahankan tetap di sekolahnya masing-masing. Dikembalikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.